Selamat pagi, Bapak, selamat datang. Selamat pagi. Hei. Selamat pagi masyarakat Manggarai Barat. Saat ini Wakil Bupati Manggarai Barat Dr. Julianus Heng berada di Rumah Sakit Umum Santa Yosef Labuan Bajo untuk menghadiri launching Rumah Sakit Umum Santa Yosef. Yo, Emak Wakil Bupati, aku sangat ada kata pertama. Naring aku yang kita lami, isang maidani mustari. Jikir kami bayi nak kaitan ada, hari temai lapan. Lesong ikedeo, lako oleh kampung, lahat ami, lambung baru bertiga. Lambung baru bertanda. Nah, kita lami. Leho nakalangka, kapu kita lami, leho kapu pang, kola, leho kola. Orang ite, ama Wakil Bupati, atau polisong pol muribogo, londo polo, ikil muridewa. Seita. Kudu like koes pomor sangat tombo, tungkur sangat nung kote sangat noe roe nanang karaya. Bupati tak lagi. Lupa bola lagi tebo. Tua. Terima kasih. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Karena pagi ini Tuhan mempertemukan kita semua di rumah sakit Santa Yosef ini dalam keadaan baik, dan kita lebih bersyukur karena semua kita ini saat ini bebas dari infeksi COVID-19. Yang kedua, terima kasih banyak
Selamat pagi, selamat datang di Rumah Sakit Santo Yosef, Labuan Bajo. Puji syukur kehadirat Tuhan atas kasih setianya yang tiada terhingga. Dalam panjangnya waktu yang terentang, proses penyelesaian rumah sakit, pada akhirnya hari ini, Jumat 19 Maret 2021, bertepatan dengan Pesta Santo Yosef, yang dirayakan oleh gereja, kongregasi, dan sebagai pelindung dari Rumah Sakit Santo Yosef Labuan Bajo. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat, Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, atau yang mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, atau yang mewakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Bapak Asisten 2, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan, Kefikepan Labuan Bajo, Direktur Rumah Sakit Komodo atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Siloam atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, adapun acara yang akan kita lalui di pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang kita sudah mulai, kedua doa pembuka, ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, keempat ucapan selamat datang yang dibawakan oleh Direktur Rumah Sakit Santo Yosef. Sambutan-sambutan yang pertama dibawakan oleh Romo Fikep Labuan Bajo, kedua pimpinan kongregasi atau yang mewakili Wakil Bupati Manggarai Barat. Acara keenam pengguntingan pita dilanjutkan dengan simulasi sebagai tanda mulainya pelayanan, ketujuh ucapan terima kasih, kedelapan doa penutup, dan kesembilan sesi foto bersama. Kita melangkah ke acara yang kedua, doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Allah, Bapa yang Maha Baik, atas segala kasih karunia-Mu. Engkau telah menyertai, melindungi dan membimbing kami sampai pada hari ini, hari yang sungguh istimewa bagi kami, di mana pembukaan rumah sakit kami ini. Kami bersyukur pula atas semua rahmat dan kasih setia-Mu melalui banyak pihak yang terlibat di dalam proses pembukaan hari ini, dan juga kiranya seluruh rangkaian acara mulai dari sekarang hingga berakhir acara ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mohon tuntunan rahmat-Mu melalui Santo Yosef pelindung gereja, pelindung kongregasi, dan juga pelindung rumah sakit ini, agar senantiasa menyertai seluruh pelayanan di rumah sakit ini, menjiwai seluruh dokter dan perawat, para suster yang ada di sini, dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, agar boleh berjalan bekerja sama sehingga dapat melayani dengan penuh kasih. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia
ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Direktur Rumah Sakit Santo Yosef Labuan Bajo, Dr. Lina. Saya persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam budaya, salam swastiastu, salam kebajikan. Terakhirnya, salam sehat buat kita semua. Selamat pagi yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Asisten Ketua, Pak Fikir. Romo Fikir, kemudian dari pimpinan kongregasi beserta yang kami kasihi, Ketua Yayasan Rumah Sakit Umum Santo Yosef. Ada ketinggalan? Singkatnya, semua hadirin yang pagi hari ini sudah bersama kita, khususnya lagi dari teman-teman dokter spesialis dan teman-teman staf kita semua yang akan melayani di rumah sakit ini. Pertama-tama tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini sangat luar biasa sekali karena pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama merayakan hari raya Pesta Santo Yosef. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pada hari ini yang luar biasa ini ternyata Tuhan memberikan kasih kita nafas kehidupan untuk kumpul bersama dan untuk merayakan pesta tadi, dan diberi sebuah hadiah yang luar biasa adalah rumah sakit yang bisa beroperasional di hari besar dan hari yang berbahagia ini. Kita ketahui dari saat disampaikan bahwa rumah sakit ini dibangun dengan susah payah dan sekitar 6 tahun perjuangan suster-suster untuk membantu NTT khususnya Kabupaten Manggarai, sehingga kita yang masih mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi aksesnya, ataupun juga memberikan peluang kepada masyarakat NTT untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Akses merupakan aset daripada pemerintah daerah, tentu juga aset daripada kita masyarakat kita semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melayani dengan baik. Kemudian motto daripada kami adalah melayani dengan kasih untuk kesembuhan Anda. Jadi terus terang suster-suster di sini dan kami semua yang ada di sini akan melayani dengan kasih. Semoga rumah sakit ini bisa membantu Anda meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Selamat datang khususnya untuk Bapak Wakil Bupati dan semua hadirin yang ada di sini. Sekali lagi, semoga kami bisa membantu masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih untuk Dr. Lina yang sudah menyampaikan ucapan selamat datang. Selanjutnya acara kita adalah sambutan yang dibawakan oleh Romo Fikir yang pertama, kedua oleh pimpinan kongregasi yang mewakili, dan ketiga oleh Bapak Wakil Bupati. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Romo Fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Baik, ini memang harus dibiasakan terus-menerus salam-salam nasional ini. Yang kami hormati, yang kami kasihi, Bapak Dr. Ren sebagai Wakil Bupati Manggarai Barat,
asisten Bapak Martin, Direktur Rumah Sakit Santi Yosef, Ibu Lina dan suami, lalu para pejabat pemerintah, para dinas yang sempat hadir. Lalu ini ada beberapa undangan, Direktur Rumah Sakit Siloam dan Direktur Rumah Sakit Komodo yang sempat hadir, para dokter, para perawat, para medis umumnya, lalu yang non medis yang bekerja di sini, singkatnya undangan yang saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, Pater Henry dan para suster dari yayasan maupun yang bekerja di rumah sakit ini yang saya hormati. Ini acara yang kedua di tempat ini. Sebagai satu bentuk laporan untuk Bapak Wakil Bupati bahwa beberapa bulan lalu kita sudah secara resmi membuat pemberkatan gedung oleh Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Sipri di tempat ini. Waktu itu masih Bapak Gusti Ulas sebagai bupati. Lalu kemudian rumah sakit ini sungguh merupakan hadiah dari Tuhan di masa COVID. Saya teringat tahun lalu masyarakat kita di Kabupaten Manggarai Barat ini begitu gelisah dan cemas dengan COVID-19 dan akses untuk pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan ya sungguh terganggu karena orang merasa sebenarnya ada sebuah kebutuhan untuk pelayanan umum. Pada sisi yang lain, Rumah Sakit Komodo sudah menjadi rumah sakit COVID. Jadi puskesmas orang juga agak takut-takut karena mungkin ada COVID di sana. Jadi beban betul masuk di Rumah Sakit Siloam. Menyadari kenyataan itu, para suster dan Bapak Uskup coba berjuang sehingga sampailah kita pada situasi dan kondisi seperti ini. Karena itu saya mewakili Bapak Uskup pertama-tama ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih banyak untuk kongregasi DSY. Sejak masuk di Keuskupan Ruteng, begitu banyak karya-karya kemanusiaan yang dilakukan oleh para suster ini. Lalu kemudian mereka mengembangkan usaha mereka di bidang pelayanan kesehatan. Ini tentu merupakan sebuah karya yang besar dan karya yang mulia. Karena saya tahu, saya yakin, saya sadar bahwa investasi di dunia kesehatan ya tidak selalu menguntungkan. Bahwa ini ada sebuah keberanian, ini luar biasa. Karena itu sebagai wakil dari keuskupan, saya patut mengucapkan profisia dan apresiasi yang sangat tinggi untuk karya-karya kesehatan seperti ini. Yang kedua, tentu seperti yang kita bayangkan selalu, ada sebuah kemauan, keinginan yang sangat besar untuk membangun relasi dan komunikasi yang erat antara berbagai stakeholder dalam mengusahakan karya-karya besar seperti ini. Karena Bapak Wakil Bupati menyambung lidah para suster ini, saya ingin ada sebuah kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dengan para suster dalam mengembangkan, dalam memajukan
dalam usaha kita membuat pelayanan-pelayanan di rumah sakit ini sungguh berfaedah untuk masyarakat Manggarai Barat. Yang ketiga, saya atas nama Uskup sekali lagi, mungkin terlambat, tapi penting, mengucapkan provisia dan selamat untuk Bapak Edi Endi dan Bapak Dr. Ben atas terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Manggarai Barat ini. Kita lihat di media sosial ada gebrakan-gebrakan baru, dan ini yang sebetulnya dirindukan oleh masyarakat Manggarai Barat, di mana ada sebuah kepastian bahwa semua pelayanan publik berjalan dengan baik, dan ketika itu berjalan dengan baik berarti kita boleh berharap kesejahteraan masyarakat ada di ujungnya. Terima kasih, selamat siang. Boleh kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi dan lebih semangat. Oke, terima kasih Romo Fikir. Sambutan yang kedua dibawakan oleh pimpinan kongregasi atau yang mewakili, dalam hal ini Suster Teresia Role DSY. Salam justice and peace untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, juga untuk kepala-kepala dinas yang terkait dalam hubungan dengan pengembangan Rumah Sakit Santo Yosef Labuan Bajo, para dokter yang hadir di sini, Direktur Rumah Sakit Labuan Bajo. Syukur kepada Tuhan, semua indah pada waktunya. Bertepatan dengan Hari Santo Yosef, di mana kita dapat bercermin pada beliau soal ketaatan. Di sini diperlukan ketaatan dari pihak kita, sebagaimana Yosef taat kepada aturan pemerintah, diharapkan rumah sakit juga taat pada peraturan pemerintah. Di sisi lain, Santo Yosef taat pada kehendak Allah, maka pelayanan di rumah sakit ini harus taat pada spiritualitas Kristen dan juga spiritualitas kongregasi, harus menjiwai semua yang berkecimpung dalam rumah sakit ini. Dan juga pada kesempatan ini saya mau katakan kepada semua yang hadir di sini, soal pendiri kami mengatakan waktu peresmian sebuah rumah sakit besar di Haarlem, Nederland, beliau mengatakan, anak-anak rohaniku, dalam arti para suster, tapi saat ini ditujukan kepada kita semua. Jangan kamu berbangga dengan gedung yang megah, dengan keindahan lahir ini. Kalau kamu hanya berbangga dengan keindahan gedung ini, lebih baik gedung ini ditenggelamkan di dasar laut. Ini mengandung pesan yang terpenting adalah kualitas pelayanan kita. Seperti kemarin dengan bagus dan tandas oleh Fikep mengatakan bahwa pelayanan penuh kasih. Yang diutamakan adalah kemanusiaan. Bukan berarti kita tidak memerlukan duit. Siapa bilang kita tidak memerlukan duit? Sekarang minum air 1 gelas saja di jalan kita harus bayar. Kita masuk toilet juga kita harus bayar. Benar. Kita mau berdoa kita perlu duit. Benar. Tapi bukan itu di atas segala-galanya, tetapi pelayanan di atas segalanya. Sebuah ilustrasi, saya pernah pengalaman di Manado pada satu rumah sakit Protestan.
luar biasa. Saya dengan satu teman suster mengantar seorang anak kecil yang boleh bilang tinggal tunggu waktu. Jadi waktu kami mengantar itu mereka katakan, suster cepat, nanti keluarga lain pergi urus administrasi, yang langsung di IGD dengan itu semua langsung menangani pasien. Saya rasa luar biasa. Dan itulah yang harus terjadi pada rumah sakit ini. Pada saat situasi gawat, segala protokol itu harus menjadi nomor 2. Administrasi menjadi nomor 2. Pelayanan menjadi utama. Menolong dulu manusianya dalam kebijaksanaan seperti yang dilakukan oleh tim medis yang ada di rumah sakit Protestan tadi, bahwa administrasi diatur oleh yang lain langsung menangani pasien. Dan sebagaimana juga Fransiskus Assisi merawat orang kusta sebagai saudara, dan di dalam kekristenan seperti ditandaskan oleh Romo Fikir kemarin, bahwa yang dilayani adalah Yesus. Jadi Yesus hadir di dalam saudara-saudari kita yang datang untuk dilayani di sini. Kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi. Allah sudah menolong, Allah sekarang menolong, Allah akan senantiasa menolong. Jangan kita cemas, kita menaruhkan kepercayaan kita pada penyelenggaraan ilahi. Semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih. Semua indah pada waktunya. Tentu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dari seluruh proses yang terjadi sampai dengan saat ini. Pada kesempatan sambutan yang ketiga ini, yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng MKes, waktu dan kesempatan saya persilakan. Kita sambut dengan tepuk tangan. Romo Fikir Labuan Bajo yang saya kasih, saya banggakan dan saya cintai, para asisten dan para kepala OPD yang sempat hadir atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan yayasan atau yang mewakili, yang saya kasihi dan saya banggakan, saya cintai para suster, yang saya hormati juga saya banggakan Direktur Rumah Sakit Santo Yosef, Dr. Minasi senior saya ini, juga bersama yang saya banggakan suami tercinta beliau yang ada di sampingnya ini. Selamat datang di Labuan Bajo. Yang saya banggakan para dokter yang hadir, para perawat, bidan, mungkin ada tenaga gizi, tenaga sanitarian, tenaga laboratorium, tenaga ronsen, tenaga apa saja. Teman-teman wartawan yang hadir. Ini ada Dr. Ira, saya suruh lihat. Singkatnya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, saya hormati dan saya banggakan. Saya tidak perlu menyebut lagi salam kebangsaan, ulang-ulang salam Romo Fikir sudah, Direktur tadi sudah, saya tiruskan. Sekali lagi saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan membuat rencana yang indah untuk para suster dan kita semua. Kita bisa bertemu pagi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan saya lihat di antara kita ini tidak ada yang OTG COVID. Semua pakai masker. Kita berkumpul tapi tetap memperlakukan protokol kesehatan COVID, itu yang penting. Kalau tidak nanti pasti dibubarkan oleh polisi. Jadi semua kegiatan-kegiatan
saat ini mengumpulkan orang itu harus menerapkan protokol kesehatan COVID dan aturan yang lebih 50 orang. Saya hitung tadi ini belum ada 50. Jadi kalau lebih susah yang lainnya juga bisa. Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi merasa sangat bergembira. Kenapa bergembira? Saya dikasih waktu berapa lama ya, Suster ngomong? Berapa? Dari Bapak. Biasanya saya tidak banyak ngomong, tapi ini saat ini romo tiket mohon izin saya ngomong banyak sedikit. 10 hari lalu kalau tidak salah ada suster SMS mau ketemu saya. Sebelumnya Dokter Mina ya ada meminta waktu untuk ada suster yang mau ketemu. Lalu 2 suster ketemu saya dan ternyata ini dari suster dari rumah sakit ini. Cita-citanya waktu Pak Wakil ini kami mau urus izin supaya rumah sakit ini bisa mulai beroperasi pada saat kami, saya bilang waktu kita suster, saya juga sama, kita memperingati pesta Santo Yosef. Saya bilang, suster itu kan lagi berapa? Lagi 8 hari sudah itu pesta. Ini hal yang hampir tidak mungkin suster, karena saya bilang di pemerintah ini untuk urus izin operasional rumah sakit ada prosedur. Ya waktu itu dengan bijaksana saya bilang kalau memang tidak bisa Bapak Wakil tidak apa-apa. Tapi kami para suster dukung dengan doa kita. Nah waktu itu saya bilang suster kalau gitu nanti berkasnya siapkan bawa ke satu pintu. Mudah-mudahan suster punya doa itu sakti. Kemarin saya temani dulu susternya SMS saya ya bahwa dokter semua berkas sudah sampai di satu pintu dan nanti mereka akan datang ngecek dan mudah-mudahan pada hari Jumat bisa diberkati. Lalu kemudian saya dapat lihat kemarin dari Dokter Mina bahwa izinnya nanti siang akan keluar dan kita bersyukur bahwa izinnya sudah keluar walaupun tentunya dengan ada 1-2 hal yang perlu rumah sakit ini selesaikan. Jadi suster tugasnya masih ada. Ya. Sekali lagi kita tentunya bersyukur bahwa apa yang tadi menjadi cita-cita suster rumah sakit ini diresmikan sesuai dengan namanya Santo Yosef dan di launching juga pada hari kita semua memperingati Santo Yosef. Sekali lagi juga mohon izin Romo pikir saya ngomong sedikit tentang Santo Yosef. Saya bukan Romo tapi kalau ngomong sedikit kan tidak salah. Ya itu menarik. Kita tahu dalam Alkitab sangat sedikit dibicarakan tentang Santo Yosef. Itu yang saya baca, saya pikir sama itu sedikit, tidak banyak. Dan kita tidak pernah ada sepatah kata pun keluar dari mulut Santo Yosef. Bapak Ibu sekalian, yang saya tahu beliau ini tidak terkenal, tetapi punya peranan yang sangat besar dalam rencana keselamatan Allah bagi kita umat manusia. Mungkin betul ini, peranan yang besar. Apa yang kita bisa belajar dari Santo Yosef? Santo Yosef, suami Maria, Bunda Maria, dan kita semua tahu ketika mereka bertunangan, lalu Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Dan yang hebat pertamanya, Santo Yosef ini tidak mau mempermalukan Maria, karena waktu itu kalau ada yang hamil di luar nikah maka akan dirajam, dilempar dengan batu.
beliau lalu secara diam-diam akan menceraikan Maria. Tapi Tuhan bilang, kau jangan lawan saya. Diutus malaikat dalam mimpi, dibilang jangan menceraikan dia karena anak yang dikandungku adalah anak dikandung dari Roh Kudus dan akan menyelamatkan umat manusia. Kita melihat pertama bahwa Santo Yosef ini tidak mengikuti kehendak hatinya, tapi dia mengikuti kehendak dan suara Tuhan. Apa pentingnya bagi kita di zaman ini meneladani Santo Yosef? Di zaman yang serba maju ini, zaman 4G, zaman maju ini, kita lihat bahwa hubungan kita sesama kita itu tidak seperti dulu. Kalau kita perhatikan, ada keluarga duduk di ruang tamu, ada istri, suami, anak, 2, 3, tidak ada percakapan di situ. Yang ada masing-masing sibuk dengan itu sesama keluarga, istri, suami, anak, apalagi dengan orang lain. Dalam situasi seperti ini, biasanya pengaruh-pengaruh yang tidak kita inginkan gampang sekali merasuki kita. Artinya kehendak manusiawi kita itu sangat akan kita buat tanpa lagi memperhitungkan hal-hal lain. Tapi beda dengan Santo Yosef. Mungkin ada yang bilang, ya karena zaman dulu itu kan belum ada HP. Tapi banyak hal lain yang nanti bisa kita belajar dari Santo Yosef. Yang kedua, beliau ini melaksanakan pekerjaannya dengan tulus. Orang yang tulus itu adalah orang yang pertama, orang yang tidak memperhatikan untung dan rugi dalam bekerja. Untuk para dokter, para suster, para perawat, bidan, kalau bekerja di rumah sakit pakai istilah hitungan untung rugi celaka berat. Ini pasien tidak bisa bayar, sudah sakit apa? Ini obatnya. Tapi kalau lihat, wah ini datangnya dengan mobil mewah, berarti ibu selamat siang, apa yang saya bisa bantu, bagaimana mulai? Ini kita berhitung dulu. Padahal Bapak Ibu sekalian, Injil juga bilang, apa yang kau lakukan terhadap salah seorang hambaku yang paling indah itu kau lakukan kepada. Seperti Romo Fikir bilang, bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang didasarkan oleh kasih. Pelayanan yang tidak membeda-bedakan status, apakah dia ini kaya, apakah dia ini miskin, apakah dia ini pejabat atau bukan. Apalagi tadi saya revisi Romo Fikir Romo yang pertama dibuat nanti, para suster ini nanti rumah sakit mesti kerjasama dulu dengan Askes. Penting itu. Karena sekarang banyak yang datang berobat orang yang kurang atau tidak mampu. Kita sadari bahwa di satu pihak rumah sakit itu juga mustahil bisa beroperasi tanpa biaya, tanpa dukungan biaya. Nah, dengan bekerja sama dengan Askes, maka bisa mengurangi kebutuhan biaya dalam pelayanan. Orang yang tulus juga dalam bekerja, orang yang tidak ingin mendapatkan pujian. Saya berharap para dokter, para perawat, bidan dan petugas jangan bekerja supaya nanti dipuji oleh pimpinan kongregasi ini, dipuji oleh wakil bupati yang adalah dokter ini. Tidak. Tapi sekali lagi kita bekerja dengan hati. Orang yang bekerja dengan tulus itu juga adalah orang yang tidak lalu memilah-milah pelayanannya.
Kalau orang yang mampu datang, makanya saya sarankan dia A, B, C, D, E. Dan begitu saya ditelepon, saya cepat datang. Orang yang setia dalam pelayanan, orang yang setiap saat, kapan saja, di mana saja, bisa memberikan pelayanan yang tetap prima, didasari oleh pelayanan yang penuh kasih. Jangan karena misalnya di bel tengah malam ada pasien datang dengan muka, orang semua bilang muka bengkak, ya, sambil marah-marah, ya letup. Kau ini kok tidak tadi datangnya sore? Kok datang tengah malam? Ya, tidak tahu. Saya ini baru tadi bikin gini, begini. Nah, sakit ini kan bukan bisa kita rencanakan. Syukur kalau pasiennya jawab, dokter, saya maunya sakitnya bukan sore, malah maunya pagi. Tapi bisa saya lakukan. Bapak Ibu sekalian, ciri berikut dari Santo Yosef itu, dia sedikit omong, bicara, kerjanya yang banyak. Kita tidak pernah dengar apa yang dikatakan, tapi dia banyak bekerja. Kita orang kesehatan ini penting. Jadi jangan datang pasien, kita karena baru tamat, teori bilang harus anamnesis pasien. 1 jam kita tanya pasien, dia sudah megang pasien ini. Tapi tanya dulu, karena teorinya tanya dulu dari mana asal, ini sakit yang keberapa. Pokoknya 1 jam tanyanya. Pasiennya sudah megang-megang, mau habis nafasnya. Kita orang kesehatan dituntut ngomongnya sedikit, tapi kerjanya mesti banyak dan dilandasi oleh hati dan semata-mata untuk kepentingan pasien. Dan untuk itulah kalian bersekolah perawat, sekolah dokter, sekolah bidan. Mudah-mudahan kita semua bisa meladani. Jadi rumah sakit ini tidak hanya namanya Santo Yosef, tapi semua orang yang bekerja dalam rumah sakit ini, baik dia sebagai orang manajemen yang memimpin rumah sakit ini maupun para staf, para dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, bisa meneladani dan setiap saat ingat bahwa kita kerja di rumah sakit ini, spirit utama kita adalah Santo Yosef. Rumah fikir para suster, bagus sekalian yang saya hormati. Pemerintah tentunya sangat mendukung penuh terhadap usaha para suster untuk membuka rumah sakit ini. Bagi pemerintah daerah, ini akan membantu pemerintah dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banggai Barat ini. Pada rumah sakit ini pemerintah menaruh harapan banyak penuh agar cita-cita ini bisa kita wujudkan bersama. Mari kita sama-sama kerja dan bekerja sama dalam upaya ini. Saya juga mengharapkan para suster jangan ragu, bangun komunikasi yang intens dengan pemerintah. Ada apa-apa, ada masalah, mumpung wakil bupati adalah seorang dokter. Komunikasi tidak mesti ketemu, saudara. WA saja. Kalau saya tidak lagi sangat sibuk, saya pasti akan segera merespon. Tapi mohon maaf, suster, kalau suster tunggu ini kok belum direspon, mungkin kami lagi ada hal yang sangat penting. Kadang kami punya HP ini bukan kami yang pegang, ajudan yang pegang. Jadi mohon maaf, tapi pasti akan kami respon. Karena tadi kami tahu bahwa tujuan suster pendidikan adalah membantu masyarakat lain, membantu sama kita yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Pemerintah daerah akan membackup penuh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para suster oleh Rumah Sakit Santo Yosef. Untuk itu tentunya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Manggarai Barat, kami menyampaikan banyak terima kasih
kasih kepada para suster yang sudah berupaya